Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Anak-anakku sekalian semuanya, peserta didik SMP Negeri 24 Surakarta kelas 7, peserta didik baru. Mulai hari ini Senin tanggal 12 Juli 2021 sampai tanggal 14 Juli 2021 kalian akan mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelumnya anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat yang banyak sekali kepada kita. Kenikmatan kesempatan, kenikmatan kesehatan. Para ulama menyampaikan bahwa kenikmatan kesehatan ini kenikmatan puncaknya kenikmatan dunia. Maka kita dalam keadaan sehat, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah anak-anak semuanya, kalian sudah diterima di SMP Negeri 24 Surakarta sebagai peserta didik baru. Maka dengan demikian otomatis kalian menjadi keluarga besar SMP Negeri 24 Surakarta. Maka kami menyampaikan selamat dan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 24 Surakarta. Anak-anak sekalian, pada pemateri sebelumnya sudah disampaikan tentang kurikulum, tentang kegiatan kesiswaan, tentang sarana prasarana, dan oleh Bapak Kepala Sekolah sudah membuka kegiatan MPLS yang telah panjang lebar. Bapak Kepala Sekolah menyampaikan tentang visi misi SMP Negeri 24 Surakarta. Untuk kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kehumasan. Jadi kehumasan ini humas itu singkatan dari hubungan masyarakat. Jadi sebuah sekolah termasuk SMP Negeri 24 Surakarta ini dipimpin oleh kepala sekolah yang tadi sudah membuka MPLS. Kemudian dibantu oleh 4 wakil kepala sekolah. Yang pertama, wakil kepala sekolah urusan kurikulum, yaitu Ibu Ngarsiat SPD MPD. Kemudian wakil kepala sekolah urusan kesiswaan Ibu Eli Diana Herawati SPD MPD. Kemudian kepala sekolah urusan Sarpras yaitu Bapak Dr. Andes Sumarmo. Kemudian yang keempat yaitu wakil kepala sekolah urusan humas, saya sendiri Bapak Mulyanto SS. Anak-anak sekalian, di dalam kegiatan sekolah ini banyak sekali kegiatan belajar mengajar, itu urusannya wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Jadi berjalan lancar dan tidaknya kegiatan belajar mengajar itu menjadi tanggung jawab wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan, baik kegiatan yang berada di dalam sekolah, baik ekstrakurikuler maupun kegiatan-kegiatan lain, kegiatan-kegiatan di luar, misalnya ada lomba yang harus mengikuti perlombaan, menyertakan peserta didik, maka itu juga menjadi urusan wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, termasuk kegiatan-kegiatan di dalam misalnya upacara hari Senin
dan lain sebagainya, maupun upacara hari besar itu menjadi urusan wakil kepala sekolah, urusan kesiswaan. Kemudian untuk sarana prasarana termasuk sarana prasarana gedung maupun sarana prasarana KBM, kegiatan belajar mengajar, itu menjadi lengkap, menjadi baik, lancar, dan tidaknya pemenuhan sarana prasarana ini menjadi urusan wakil kepala sekolah, urusan sarpras. Kemudian untuk wakil kepala sekolah urusan humas, ini tugasnya adalah bagaimana humas ini mengatur hubungan sekolah dengan orang tua. Jadi hubungan baik, komunikasi baik antara sekolah dengan orang tua ini menjadi tugas daripada wakil kepala sekolah urusan humas. Termasuk program-program di sekolah itu apa saja disampaikan kepada orang tua peserta didik, itu menjadi tanggung jawab wakil kepala sekolah urusan humas. Kemudian memelihara hubungan baik dengan komite. Komite ini, komite sekolah ini merupakan wakil daripada orang tua ataupun wali peserta didik. Jadi apabila ada pertemuan antara sekolah dengan orang tua peserta didik, wali peserta didik, maka ini harus menghadirkan pengurus komite, karena pengurus komite itu nanti akan mewakili daripada orang tua, wali peserta didik. Kemudian apabila ada kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan masyarakat luar, misalnya ada kegiatan hari ulang tahun sekolah, maka ini juga menjadi tanggung jawab wakil kepala sekolah urusan humas. Jadi misalnya nanti menghadirkan pejabat baik wali kota misalnya, atau kepala dinas pendidikan, atau kepala dinas yang lain yang berkaitan dengan diadakannya hari ulang tahun, ini menjadi tanggung jawab wakil kepala sekolah urusan humas. Termasuk mungkin dengan lembaga-lembaga yang lain, ini menjadi kalau ada kerjasama dengan dengan lembaga lain, ini menjadi tanggung jawab ke wakil kepala sekolah urusan humas. Anak-anakku sekalian, maka bagaimana setelah kalian menjadi warga sekolah ini, bagaimana kita jaga kesatuan, persatuan, kerukunan antar warga sekolah, kemudian kerjasama atau hubungan baik peserta didik dengan dewan guru, dengan kepala sekolah, maupun dengan yang lain, termasuk kepada teman-teman kalian semua. Jadi baik buruknya sekolahan ini bukan menjadi tanggung jawab dari dewan guru atau kepala sekolah, tetapi baik buruknya sekolah ini menjadi tanggung jawab kita semua, karena kita sudah menjadi warga sekolah. Kalian sebagai peserta didik SMP Negeri 24 Surakarta, kalian harus menjaga nama baik sekolah, termasuk bagaimana kalian mentaati tata tertib sekolah yang sudah disampaikan oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Maka tata tertib yang sudah disampaikan ini harus betul-betul kalian taati, karena kalau kalian melanggar, maka ada poin pelanggaran, maka itu nanti akan menjadi sebuah kesalahan, akan menjadi sebuah noda, maka akan memberikan nama yang buruk untuk sekolah kita. Maka anak-anak sekalian, pesan kami sebagai
Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum humas, maka bagaimana kita saling kerjasama, saling mengingatkan, saling mendukung, dan kita jaga persatuan dan kesatuan kekeluargaan kita, termasuk kalau ada saudara kita, teman kita ini yang sakit atau ada yang kena musibah. Ini di SMP Negeri 24 Surakarta ini sudah dibangun, dibiasakan untuk simpati, ya, untuk ada rasa ikut bela, ikut merasakan bagaimana keadaan saudara kita, termasuk mungkin ada yang sakit atau ada yang kena musibah. Ini dibiasakan untuk menggalang dana, meringankan beban daripada teman-teman kita, bukan dari siswa-siswa saja, tetapi juga dari bapak ibu guru dan karyawan. Kalau ada bapak ibu guru ataupun karyawan yang sakit, kena musibah, ini sudah dibiasakan untuk ada rasa ikut merasakan, misalnya kita tengok, ya, jenguk. Tetapi anak-anak sekalian, karena kita ini dalam masa pandemi ini, maka kita harus disiplin dalam mentaati protokol kesehatan, ya. Jadi bagaimana kita pakai masker yang betul, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak, kemudian tidak berkerumun. Ini betul-betul harus kita taati, kita tertib supaya kita selamat dari musibah yang sedang melanda di negara kita ini. Anak-anak sekalian, saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi, anak-anak jangan pesimis, harus optimis, harus yakin, semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu di SMP Negeri 24 Surakarta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.